Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kerabat Podio semua? Kali ini Podio Pers datang lagi nih membawa pembahasan yang emang agak kompleks ya, tapi menarik sih. Kenapa menarik? Karena pembahasan ini disediakan untuk teman-teman kerabat Podio yang statusnya sebagai mahasiswa atau ingin menjadi mahasiswa, mengerti gitu sama keadaan atau kondisi mengenai UKT. Nah, UKT ini ya pastinya sekarang tuh lagi gembur-gemburnya ya masalah UKT ini. Wah parah lah, pokoknya udah chaos banget lah, bisa dibilang chaos di sosmednya maupun di kampusnya gitulah gitu. Nah, untuk mensukseskan atau memperjelas alur UKT pembahasan kali ini gitu kan, saya mengundang nih narasumber yang kompeten untuk bisa sharing tentang UKT ini. Nah, narasumbernya itu dari BEM Sosial Politik di Cibiru. Mangga diperkenalkan Teteh. Iya, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Agida. Aku dari PG PAUN. Dan sekarang di BEM lagi ada di Departemen Sosial Politik. Nah, teman-teman BEM di Sosial Politik ya Teh. Kalau boleh tahu sosial politik itu ngapain aja sih Teh gitu? Cara tupoksinya gitu. Sosial politik ini sih kalau misalnya untuk tupoksinya sendiri ya semacam arah pergerakan sih gitu, terus kajian juga mengenai isu-isu yang bakalan kita angkat dan memang kita kita sepakati bahwa isu yang kita angkat itu adalah isu yang memang urgent untuk dibahas gitu. Kalaupun memang sih biasanya semua isu juga kita bahas, cuma mana nih yang paling urgent yang memang nanti bisa kita pilih sebagai langkah gerak selanjutnya. Kalaupun tidak terlalu urgent sih biasanya kita cuman sampai rilis di kajian aja sih. Nah, dengar-dengar sih nah itu tupoksi dari Sospol sendiri ya. Nah, dengar-dengar ya Teh, kalau sekarang itu ya banyak lah lagi chaos gitu kan di kampus gitu kan, nggak cuma di UPI aja ya, tapi di banyak kampus gitu. Berarti artinya tuh sekarang UKT ini sangat urgent sekali ya? Iya sih, sebenarnya sih UKT ini memang urgent tuh dari mulai ditetapkannya sistem UKT sih di tahun 2013. Dan pergerakan UKT pun memang sebenarnya udah lama sih di tahun 2013, dan dari tahun ke tahun memang selalu ada pergerakan mengenai UKT. Cuman bedanya mungkin untuk tahun sekarang adalah dikarenakan adanya pandemi ya, betul banget gitu. Jadi ya itulah gitu. Jadi mungkin spesialnya tahun ini ada itunya gitu, ada gara-gara COVID-nya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang pergerakan ya, karena kapasitas Teteh kan di sosial politik gitu kan, kurang lebihnya ya lebih menekankan ke arah pergerakan gitu kan, pergerakan horizontal maupun vertikal gitu kan. Nah, sebelum jauh ke sana, mau nanya dulu nih Teh, soalnya banyak teman-teman yang nggak tahu UKT itu apa sih gitu kan. Maksudnya UKT itu dari mana sih, terus juga UKT itu makhluk apa sih, terus alokasinya kemana aja sih. Kebanyakan tuh pada nanya-nanya ke saya begitu Teh. Nah, makanya Teteh selaku mungkin ya yang mengerti gitu kan traffic UKT, boleh dijelasin ke teman-teman sahabat Podio semua nih. Kalau misalnya, oke, aku jelasin ya, tapi mungkin tidak akan secara mendalam karena aku juga masih dalam penelusuran lebih jauh, Edi. Baik. Jadi sebenarnya UKT itu adalah sistem pembayaran uang kuliah, ya istilahnya uang kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa, kayak gitu sih untuk singkatnya ya gitu. Nah, UKT ini kalau misalnya dari istilahnya sejarahnya gitu kan ya. Nah, sejarahnya itu si UKT ini tuh diterbitkan gitu, diberlakukan di tahun 2013 terbitnya. Walaupun memang pembahasannya itu sudah agak
di tahun sebelumnya kayak tahun 2012 memang itu sudah ada perencanaan dan lain sebagainya gitu. Cuman baru diberlakukan di 2013 itu melalui surat edaran Dikti waktu itu nomor 97/E/KU/2013 seperti itu. Nah, yang asalnya kan memang sistem pembayaran untuk mahasiswa ya pada saat itu adalah SPP kan, sumbangan pembayaran pendidikan gitu. Nah, digantilah menjadi UKT gitu, dan memang sebenarnya UKT ini kalau misalnya secara hukum itu berasal dari Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012 itu gitu. Kemudian diturunkan kembali ke Permendikbud nomor 55 tahun 2013 gitu. Nah, gitu, dan UKT juga memperhitungkan anggaran kampus gitu secara menyeluruh dan dengan memperhatikan ya komponen-komponen pendukungnya. Nah, komponen-komponen itulah yang dimana ranah si PTNBH ini akan bermuara kepada sumber pendapatan dan beban anggaran kampus gitu ya kan. Kita udah tahu ya kalau UPI ini PTNBH ya seperti itulah gitu secara singkatnya ya. Nah, itu kan tadi ada yang namanya SPP ya sebelum UKT ini ya. Kalau misalnya SPP itu pada masanya berarti kan buat 2013 ke bawah ya. Itu masih per semester atau emang per bulan? Terus juga apakah SPP itu lebih berat daripada UKT atau sebaliknya? Nah, kalau misalnya pada saat itu aku coba confirm ke salah satu sumber ya, salah satu narasumber gitu, yang masih mahasiswa yang masih menggunakan SPP itu masih kalau nggak salah ya, coba nanti cross check lagi, itu tuh masih sama sih sistemnya itu untuk pembayarannya gitu per semesternya, cuman tidak semahal biayanya, tidak semahal pas diberlakukannya UKT. Pada saat itu juga narasumbernya juga kuliah di UPI. Itu tuh belum sampai kayak golongan 3 ke atas, mungkinnya belum sampai ke jutaan. Gitulah. Itu maksudnya jutaan sih iya, cuman tidak melambung tinggi kayak sekarang gitu. Makanya ketika kita waktu itu coba ngobrol ya memang dia juga agak sedikit kaget gitu karena memang perbedaannya kentara sekali gitu sama pembiayaan si sistem UKT ini gitu. Nah, seperti itu tuh teman-teman kerabat Budia semua. Kita tahu kan UKT itu ya asalnya tuh kayak gitu, lahirnya tuh kayak gitu, wujudnya tuh kayak gitu kan. Nah, untuk alokasinya sih Teteh tahu nggak sih kalau misalnya untuk spesifik alokasinya itu, karena pasti ada teman-teman yang ngerasain fasilitas gini gitu kan. Mungkin itu bisa dalam UKT itu gimana ya, dalam klasifikasinya gitu, untuk alokasinya UKT itu apa aja sih gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk alokasi UKT itu udah jelas kalau misalnya si UKT ini alokasinya untuk penyelenggaraan pembelajaran seperti itu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi nggak untuk insentif gaji dosen non PNS dan mungkin pegawai non PNS itu sebenarnya tidak diambil dari UKT gitu. Dan kalau misalnya kita uraikan kembali gitu kan dari sumber pendanaan UPI yang punya 3 sumber pendanaan income gitu ya. Gitu. Dana UKT ini masuk ke golongan dana masyarakat seperti itu. Kan karena mungkin UPI ini PTNBH kan ya. Jadi ada dana kerjasama kayak gitu. Terus ya maksudnya kerjasama dengan UPI melakukan kerjasama dengan pihak luar lah gitu ya. Yang kayak gitu lah untuk menentukan untuk naikin untuk uang gitu ya. Untuk membantu penyelenggaraan UPI karena kan PTNBH ini memiliki otonom sendiri, jadi istilahnya
segala apalagi masalah anggaran itu diserahkan ke perguruan tingginya gitu masing-masing kayak gitu. Oh, gitu berarti ya. Oh, saya juga baru tahu teh begitu. Aduh, mana aja saya aduh. Ampun. Masa Nah, teh kan, ya gitu. nah ini kan, berarti untuk semester ini kan kita udah suruh bayar ya. Aduh, digemur. Kita tuh udah keluar SK-nya kok nggak salah ya? SK untuk suruh bayar ya? SK SK. Udah 2 Juni kan? Udah 2 Juni sampai 10 Juli. Kita tuh, aduh, gitu kan teman-teman mahasiswa, kok suruh bayar sih kan? Semester kemarin aja kita nggak full belajar tatap muka gitu kan, fasilitas aja kita nggak ngerasain, bla 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 bla. Di semester ini kita disuruh bayar, bla 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 gitu kan. Nah untuk saat ini mengenai menyinggung dari solusi UPI yang dikasih tuh baru apa aja sih teh? Nah, sampai saat ini solusi yang mungkin kita udah tahu ya, ada surat edaran terbaru gitu setelah surat keputusan mengenai pembayaran UKT di semester ganjil. Nah, surat edaran tersebut itu judulnya adalah penangguhan mengenai biaya semester ganjil, kalau nggak salah gitulah pokoknya, tapi depannya ada penangguhan. Nah, di dalam poinnya itu bantuan yang memang diberikan oleh UPI itu ada biaya ada cicilan, terus yang kedua itu pembebasan biaya. Nah, tapi pembebasan biaya ini dibagi lagi, ada yang penuh dan ada yang memang setengah kayak gitu. Nah, tapi gitu ada informasi kembali, kemarin tuh kan kita mencoba untuk istilahnya menemui gitu kayak pihak Kasubag akademik, dan kebetulan ada dari wakil direktur UPI gitu yang berbicara bahwa antara cicilan dan penangguhan itu ya jadi blunder lah gitu. Katanya di atasnya penangguhan, sementara yang di bawahnya ada kata-kata cicilan kayak gitu. Kan kalau misalnya menurut KBBI ya, kalau misalnya cicilan itu kan per bulan gitu kan, per bulan. Kredit motor lah ya gitu ya. Kayak gitu. Nah, sementara kalau penangguhan versinya UPI itu adalah pembayaran yang dilakukan sebenarnya 2 kali gitu. Si pembayaran UKT-nya itu dicicil itu cuman 2 kali gitu, dan cicilan pertama ini minimal 20%. Pembayaran di awalnya itu minimal 20% kayak gitu, dan tenggang waktunya pun nggak lama. Biasanya dari cicilan pertama itu kita harus membayar cicilan kedua itu jaraknya kurang lebih 1 bulan kayak gitu. Gitu ya. Saya juga baru tahu gitu penangguhan sistemnya gitu. Kalau cicilan itu yang ditawarkan itu masih berarti sepaket dengan penangguhan atau emang pisah cicilan itu per bulan? Nah, itu yang memangnya sebenarnya yang sebenarnya ingin kita cross check kembali. Karena kalau misalnya, jadi ada kebingungan sih gitu dari kita saat membaca si SE ini gitu kan ya, atau surat edaran ini. Karena judulnya adalah penangguhan dan bantuan biaya gitu kan ya. Ternyata si judulnya itu surat edaran tuh. Tapi yang di bawahnya itu ada kata-kata mencicil. Mungkin sih pemikirannya itu adalah penangguhan itu dengan cara mencicil tapi sebanyak 2 kali gitu loh. Kayak gitulah. Jadi agak sedikit ya bingung juga gitu kalau misalnya mencicil itu kan berarti dikasih tenggang waktunya. Kalau versi penangguhannya versi UPI itu berarti kan cuma dikasih tenggang waktu 1 bulan lah gitu jaraknya gitu, dan harus ya tadi komponennya itu 20% dulu di awal. Bayaran pertama gitu. Kalau melihat dari segi historisnya, bukannya UPI itu setiap tahunnya ada penangguhan dan bantuan ya teh? Iya benar gitu, dan ya yang tadi dibilang gitu,
ini emang udah penangguhan dan memang si bantuan ini memang sering dari tahun ke tahun kan kita tahu ya kalau misalnya UPI pun sering melakukan ini gitu. Namun yang kita makanya sampai ada hashtag tahan dulu bayar UKT itu sebenarnya karena ya itu yang tadi udah Aji singgung juga kan gitu, kita tidak tidak memakai fasilitas gitu untuk pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Belum lagi ada dampak dari COVID ini gitu, yang dimana kita juga tahu kalau misalnya perekonomian kan juga ya lagi gak stabil lah ya gitu. Nah tapi ya UPI menanggapi hal tersebut dengan memberikan bantuan ya yang dua itu gitu loh. Dan sepertinya pembedanya adalah dari kuotanya gitu, dan kuota itu sebenarnya juga ada tambahan kan dari KIP, dan KIP juga sebenarnya memang sebuah program dari pemerintah juga kan kayak gitu. Nah mungkin yang ditangkapnya ya semacam itulah. Sementara kita kan inginnya ada pengurangan ya gitu, pengurangan biaya UKT ini gitu. Apalagi kalau misalnya semester depan masih tetap online lagi kuliahnya. Nambah gembor mahasiswa tuh ininya ya, malah makin panas. Iya, soalnya aku kasih info juga ya. Kemarin tuh kita mencoba buat menelusuri juga tentang masalah komponen pembiayaan dan SUC-nya gitu. Nah, SUC itu student unit cost ya teman-teman. By the way, betul. Tahu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kita itu ternyata masuk ke gedung tuh per mahasiswanya itu bayar gitu. Apalagi mungkin nanti ke lab dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu tuh ada besarannya, tahu nggak teh berapa? Kalau itu sih aku masih belum tahu ya gitu. Oke. Tuh mungkin teman-teman yang udah cross check gitu yang udah cross check, terus juga kalau tidak salah sih ada di yang file yang hasil kajian BEM Rema dan UKSK, coba teman-teman bisa menelusuri di situ gitu sampai spesifiknya gitu, karena jujur aku lemah di analisa anggaran. Emang suka merendah nih asli. enggak. Nah itu kan kita membahas tentang ya UKT trafficnya gitu-gitu kan ya teh ya. Nah sekarang mau nanya nih teh, nyinggung soal ya tahulah yang namanya kita ada suatu masalah gitu kan. Suatu masalah itu kalau pengen diselesain ya harus ada pergerakan kan, harus ada aksi gitu. Nah dari BEM Sospol sendiri udah dari kemarin-kemarin, berarti dari awalnya ada UKT ini sampai sekarang tuh udah apa aja sih yang udah dilakuin dan diperjuangin gitu kan, apa aja sih? Yang paling pasti sih kita ngangkat isu UKT ini di awal Maret gitu, sekitar bulan Maretan, karena kita memprediksi bahwa ini bakalan menjadi suatu permasalahan baru gitu. Nah langsung dari situ kita melakukan kajian gitu, riset kecil-kecilan pada saat itu, dan meminta kerjasama dengan pihak DPM juga untuk melakukan buka aspirasi gitu salah satunya, dan juga melakukan pendataan kepada teman-teman semua gitu. Ditambah lagi juga kita langsung menghimpun perwakilan dari UKM Ormawa untuk untuk berada di satu wadah gitu, di grup WA juga untuk membahas terkait UKT ini gitu, karena kita pun butuh pandangan dari teman-teman yang lain ya. Kita juga menyadari kita nggak bisa menampung semuanya gitu, jadi kita mengambil perwakilannya aja. Nah setelah itu kita juga langsung menindaklanjuti mengenai data yang udah kita dapat dari DPM itu gitu, form yang udah disebar sama DPM, kita langsung kaji dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita merumuskan bahwa di Cibiru ada 3 poin tuntutan gitu. Mungkin ini berbeda-beda kan ya poin tuntutannya dengan Kamda lain gitu, tapi masih sejalan lah, kita
menginginkan adanya kompensasi gitu. Yang pertama adalah kompensasi dan verifikasi kembali tentang UKT ini bagi mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3. Nah, untuk tingkat 4 atau semester terakhir itu kita menginginkan adanya pembebasan biaya pada saat itu gitu. Atau potongan sekitar 50% lah pada saat itu kompensasinya tuh. Nah, yang ketiga adalah kita meminta transparansi dana anggaran terkhusus untuk semester genap kemarin gitu. Nah, sampai akhirnya kita sudah rampung naskah akademik dan juga langsung diupload ya di IG-nya officialnya BEM itu, dan mendapatkan kritikan dari pimpinan birokrat, yaitu dari Pak Direktur sendiri. Dan saat itu kita juga sudah merumuskan ke Pak Dir untuk diadakannya audiensi terbuka gitu. Dan kebetulan juga Bapak menawarkan menggunakan akunnya beliau gitu kan ya, sungguh sangat baik sekali memang gitu. Jadi ya kan lumayan unlimited kan ya, unlimited juga. Iya, unlimited juga, iya. Iya benar. Iya, sampai akhirnya oke gitu. Akhirnya kita mengadakan, aku lupa lagi tanggalnya, cuman kalau nggak salah tuh H-2 mau Lebaran saat itu, mau Idul Fitri. Berkesan sekali pokoknya pada saat itu. Kan? Dan abis audiensi itu ya, abis audiensi langsung minal aizin gitu deh. Benar, iya benar. Aduh, parah banget emang. Ya udah, sampai akhirnya kita melakukan audiensi kan ya. Iya. Beres lah audiensi gitu. Tapi ya itu lagi-lagi memang pimpinan Cibiru ya terkhusus untuk Kamdala tidak bisa istilahnya tidak bisa mengambil keputusan gitu dan memberikan janji kepada kita semua gitu, karena tetap keputusan itu ada di pusat gitu, di UPI Bunsil. Sampai akhirnya kita memikirkan cara, kayaknya kita nggak bisa nih kalau misalnya terus minta terus audiensi sampai tuntutan kita goals itu cuman di lingkup Cibiru doang gitu. Kita harus bareng-bareng nih atas nama UPI gitu, dan ke pusat gitu, yang sentralnya tuh di sana gitu. Nah, sampai akhirnya kita juga ikut kajian sama teman-teman yang di pusat di sana, dan beruntungnya mereka welcome ke kita gitu kan ya. Sebenarnya kita sempat insecure kan, gila kita dari Kamda gitu kan. Anak bawang. Anak bawang yang nggak tahu apa-apa gitu. Mereka bimbing kita juga untungnya gitu, dan ya itu kita juga sedikitnya kita ikut terlibat juga gitu dalam proses kajian, terus penentuan instrumen yang form yang terbaru gitu yang dikeluarkan oleh BEM-REMA. Dan kebetulan juga kan di sana itu Hilman sebagai anak UPI Cibiru gitu kan ya ikut membantu di sana juga gitu. Nah, ada perwakilan lah gitu. Dan ya beliau juga ya udah keterima juga kan sebagai stafnya BEM-REMA gitu. Tuh, dan ada beberapa juga anak Cibiru yang lainnya yang memang sudah keterima di BEM-REMA, setidaknya ya ada kontribusi mereka lah gitu dari mewakili suara Cibiru gitu. Nah, udah kayak gitu ya sampai akhirnya sebelumnya juga kita sudah melakukan konsol terbuka kan ya, versi pertama dengan mahasiswa keseluruhan tuh, untuk membahas terkait pergerakan ini mau dibawa kemana, terus timeline-nya kayak gimana. Setelah itu merasa hal itu belum puas ya dari sospol pribadi, kita langsung aku lupa lagi juga tanggalnya, tapi ingat banget malam-malam tuh kita langsung mengumpulkan para perwakilan HIMA, dan di situ juga dihadiri oleh perwakilan dari DPM untuk kumpul bersama dan menjelaskan kembali timeline yang kita tawarkan mengenai pergerakan gitu. Nah, habis itu kita terus selain kita juga mengkaji gitu kan dan melakukan perluasan ke selain ke pusat juga kita ikut
ikut ke teman-teman yang di Bandung, mahasiswa Bandung Raya lainnya gitu, sering kumpul dan sering diskusi ringan. Nah, kita juga akhirnya malam kemarin kita melakukan konsolidasi yang kedua kalinya gitu dengan mahasiswa keseluruhan di UPI Cibiru gitu untuk membahas setelah kita tahan bayar UKT kemana nih langkah selanjutnya, karena kan masih pada bingung tuh. Sampai akhirnya kita berinisiasi kerjasama dengan advokasi BEM dan HIMA lainnya untuk membuka kembali konsol terbuka juga gitu. Nah, tapi ya asalnya kita juga sudah menawarkan gerakan juga, dan kita pada saat itu karena sesuai kesepakatan forum di malam sebelumnya juga kita melakukan konsolidasi tertutup juga. Ini mau sampai kapan nih gitu, karena kejelasan dan lain sebagainya. Yang memang menjadi tantangan kita adalah membendung rasa kekhawatiran dari orang tua mahasiswa gitu terkait hal UKT ini gitu kan. Gak mungkin ya kita melakukan pencerdasan secara langsung. Nah, sampai akhirnya waktu itu kita sepakat bahwa ya udah kita tanggal 8 kita stop, tanggal 9 bagi mereka yang memang punya duit gitu, karena ya mereka bisa mampu secara ekonomi dan tidak terdampak oleh COVID ini, masih bisa bayar, ya monggo bayar gitu. Namun akan tetapi kemarin dari hasil forum pun gitu kan ya, dari hasil suara mahasiswa lainnya gitu, menginginkan bahwa sepertinya kita harus tetap tahan dulu bayar UKT ini hingga Agustus gitu. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Tapi Teh, kalau ada yang saya sempat dapat info ya dari anak pusat ya, katanya saking geramnya gitu ya sama kebijakan-kebijakan gitu, karena orang tuanya itu kepo-kepo juga. Nah, ada yang bilang orang tuanya itu sampai pengen ikut demo kalau ada jadwal demo mah, katanya aduh. Wah, aku sangat ditunggu sekali itu inisiatif emak-emak, karena benar kalau emak-emak udah demo udah kayak takut gitu, aku pun takut. Tapi kan berarti calon mak-mak. Iya benar juga. Nah, berarti sampai sekarang kalau bisa kita bisa kita tarik gitu ya benang merahnya, bahwa Sospol tuh dari awal sampai sekarang tuh bekerja keras gitu ya. Bekerja keras ya. Ya kita juga ya gitulah, selain kajian juga perluasan, sebar propaganda gitu kan. Begitulah kerja-kerjaannya mah. Nah, ini boleh klarifikasi ya ke teman-teman, katanya sempat saya dengar dari teman saya juga gitu, katanya Sospol kurang kerja. Nah, ini nih ketuanya langsung yang bilang kayak gini tuh statementnya, boleh didengar ya teman-teman kerabat Podio. Nah, kayak gitu tuh teman-teman kerabat Podio semua. Kalau misalnya seandainya dari teman-teman kerabat Podio semua kurang puas gitu ya sama penjelasan dari Teh Agida ini, boleh nanti hubungi lebih lanjut gitu ya Teh Agida ini ya gitu, untuk kejelasan yang lebih spesifik gitu teman-teman kerabat Podio semua. Nah, untuk kesempatan kali ini kayaknya dirasa cukup aja ya. Dari Teh Agida, hatur nuhun pisan. Terima kasih sama-sama. Banyak. Ya, sama-sama. Semangat terus untuk teman-teman yang ikut dalam pergerakan ya. Semoga konsisten gitu ya. Dan continue gitu. Konsisten dan continue. Iya, betul. Ya. Yaudah, dari saya pamit undur diri. Enjoy your day. Thank you. Ya.